3, 2, 1. Bob sedang merakit mainan favoritnya. Ini adalah senapan sniper. Itu bisa membidik jarak yang sangat jauh. Dia sedang membidik kotak makanan pada jarak 1600 meter. Amunisi sudah ada di dalam laras, dia menahan napas dan menembak. Setelah itu, akurasi hingga menakutkan. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa dia adalah serangan menyelinap yang sangat bagus. Setelah keluar dari tentara, dia pergi ke gunung untuk bersembunyi tetapi tidak berinteraksi dengan luar. Sehingga sehari, orang-orang pemerintah datang menemuinya. Mereka mengundangnya turun gunung untuk melindungi presiden. Sebenarnya, mereka menerima pesan rahasia. Dalam pidato presiden, seorang penembak jitu diam-diam akan membunuh presiden dari jarak 1600 meter. Kecuali mengetahui kemana dia membidik. Jika tidak, kehidupan presiden akan berada dalam bahaya besar. Dia sangat penasaran. Penembak jitu apa yang sangat bagus? Dia menyetujui permintaan mereka. Pertama-tama dia pergi untuk memeriksa situasinya terlebih dahulu. Melalui observasi, akhirnya menemukan kemana penembak jitu akan membidik. Ini adalah menara jam dengan lokasi yang sangat nyaman. Dia akan menggunakan senjata pamungkas dan berdiri di sana. Kurangi resistensi dengan jenis peluru khusus. Bob memberitahu detail yang dia bisa tebak ke Kolonel Johnson. Dia sangat puas. Hari itu, ada banyak kehadiran polisi dikerahkan di mana-mana. Bob diatur di ruang rahasia untuk mengamati. Ketika presiden itu melangkah ke panggung, pistol di menara jam perlahan-lahan mengendalikan posisi. Ditujukan padanya. Pada titik ini dia menemukan bahwa angin telah berhenti bertiup. Penembak jitu itu akan menarik pelatuknya. Dia segera memanggil seseorang untuk menangkapnya. Hasilnya adalah ketika dia berbalik kepalanya, penembak itu juga menarik pelatuknya pada saat yang sama. Kerumunan mulai panik. Bob menahan rasa sakit melompat keluar jendela. Polisi yang ingin membunuhnya juga mengejarnya. Dia terkena pistol lagi. Tapi polisi menembak dan memecahkan kaca. Bob jatuh ke bawah. Dia beruntung bisa lolos. Polisi itu tidak bisa membunuhnya, jadi dia dimarahi. Faktanya, semuanya adalah konspirasi Kolonel Johnson. Mereka meletakkan pistol Bob di atas meja, lalu menyamarkannya sebagai adegan palsu. Ubah ruangan menjadi tempat Bob menembak presiden mati. Bob tiba-tiba berubah menjadi pembunuh presiden. Rencana ini tidak ada apapun bisa menduga. Tapi Bob melarikan diri, ini di luar kendali mereka. Dia dengan cepat pergi dari tempat ini. Lalu sembunyikan di tempat cuci mobil otomatis. Dia sementara membalut lukanya untuk menghindari kehilangan darah. Ketika dia keluar, dia menemukan polisi sedang mengejarnya. Dia segera meningkatkan kecepatan mobilnya. Akibatnya ditabrak truk. Polisi yang sangat cepat mengepung mobilnya. Dia dengan cepat memundurkan mobil ke belakang. Menabrak pagar, mobil melompat ke air. Polisi dibagi menjadi beberapa kelompok dan turun ke sungai untuk mencarinya. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Karena Bob sekarang berpegangan pada kapal kargo dan pergi jauh dari mereka. Ketika ke darat, dia mencuri mobil dan setelah itu, dia pergi ke kota beberapa ratus kilometer jauhnya. Dia datang ke rumah Sarah. Dia memohon padanya untuk membiarkan dia tinggal di sini. Sarah adalah teman dari pacarnya yang sudah meninggal. Meskipun mereka berdua sudah lama tidak bertemu, dia bisa membantunya. Juga hanya dia yang dia tahu. Bob memberi Sarah sebuah tagihan medis. Katakan padanya untuk pergi ke apotek dan membeli ini untuknya. Karena jika dia pergi, dia akan ketahuan. Setelah ramuan itu dibawa kembali, saatnya dia mengeluarkan peluru. Tapi Sarah belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini, bisakah dia bisa membantunya? Bob mengambil napas dalam-dalam anestesi. Lalu dia pingsan. Meninggalkan Sarah untuk mengobati luka-lukanya. Beruntung Bob pelurunya telah berhasil dikeluarkan. Lukanya juga tidak terinfeksi. Setelah beristirahat sejenak, dia bersiap untuk terus mencari kebenaran. Saat ini, ada seorang detektif FBI bernama Nick. Dia mulai curiga dengan kejadian itu. Nick sangat ingin tahu tentang identitas Bob
Karena orang yang dibunuh hari itu bukanlah presiden, tapi uskup agung berdiri di sebelahnya. Bangunan yang belum selesai yang bekerja untuk penembak jitu terletak sangat dekat. Tidak ada angin saat itu. Dia penembak jitu yang sangat baik. Bagaimana dia bisa membunuh orang yang salah? Nick menemukan bahwa menara jam ada di sana. Dia naik ke sana untuk memeriksanya. Dia menemukan ada lubang kecil di lantai. Hanya ketika dia mencari di Google bahwa itu adalah senapan sniper yang dikendalikan dari jarak jauh. Operator hanya duduk di satu tempat bisa menembak target dari jarak jauh. Oleh karena itu, menara jam adalah tempat di mana si pembunuh membidik. Pembunuhnya juga bukan Bob Lee. Tepat ketika Nick hampir bisa mengetahui kebenaran masalah ini, dia dibawa pergi oleh pria bertopeng. Tak perlu dikatakan, ialah bawahan kolonel. Dia ingin membunuh orang untuk menutupi mulutnya. Mereka memasang satu set mesin di bahunya menciptakan adegan palsu bahwa Nick ingin bunuh diri. Tiba-tiba terdengar sesuatu suara tembakan. Seorang jatuh ke tanah. Pria lain yang dengan cepat menutupi punggungnya juga mati seketika. Seorang pria berdiri di atas perahu di tengah sungai. Dia menembak orang yang tersisa dan menyelamatkan nyawa Nick. Dia Bob Lee. Nick akhirnya sudah mengerti. Dia terjebak dalam konspirasi orang-orang itu. Tapi sekarang dia tidak punya jalan kembali lagi. Dia hanya harus mengikuti Bob Lee. Selanjutnya, mereka harus menemukan pembunuh yang mengendalikan senjata itu. Mampu mengarahkan pistol pada jarak 1600 meter benar-benar sangat sedikit orang yang bisa melakukannya. Seorang teman mengatakan kepadanya bahwa orang yang bisa melakukan itu, hanya ada satu orang lain selain Bob Lee. Tapi karena dia terluka, dia juga sudah pensiun. Dia tiba-tiba ingat. Akhirnya, Kolonel Johnson juga memiliki satu orang di kursi roda. Pasti adalah dia. Melalui bantuan rekannya, mereka berdua sangat cepat telah bisa menemukan tempat persembunyiannya. Setelah itu, mereka berdua pergi ke supermarket untuk membeli banyak barang. Semua yang mereka butuhkan ada di sini. Dia membuatnya menjadi tabung gas air mata, bom pembakar dan bom baja juga. Keesokan harinya mereka mulai bekerja. Nick di luar memantau. Dan Bob Lee merobohkan beberapa pengawal di luar. Lalu dia akan menanam bom. Setelah menembak jatuh pengawal terakhir, dia memasuki rumah tempat si pembunuh berada. Saat ini, dia sudah menyadari. Dia hanya bidak catur yang dibuang. Dia mengatakan yang sebenarnya. Jadi itu Kolonel Johnson dengan sebuah perusahaan. Pada 3 tahun yang lalu, perusahaan ini menghasilkan uang dari memasang pipa minyak. Apalagi membangun kilang minyak di Afrika. Termasuk wanita lanjut usia dan anak-anak, lebih dari 400 orang. Mereka semua dikurung di desa itu. Kematian presiden hanyalah pinjaman alasan. Tujuan utama mereka adalah untuk membunuh uskup agung. Karena dia sudah tahu semua yang sebenarnya. Dia juga akan mengatakan semuanya dalam pidatonya hari itu. Akibatnya, dia dibunuh. Setelah dia selesai berbicara, dia bunuh diri dengan pistol. Kebenaran akhirnya sudah jelas. Pada saat ini, sekelompok tentara mengepung rumah. Ternyata dia memikat Bob Lee ke sini. Para prajurit telah datang ke pagar. Untungnya, Nick yang berada di luar diberitahu tepat waktu. Setelah merobohkan 2 orang di pintu, Bob Lee memerintahkan Nick untuk meledakkan bom. Setengah dari tentara hancur berkeping-keping. Bob Lee baru melari keluar. Sebuah helikopter terbang datang dan menembakkan peluru ke arahnya. Apa yang harus lakukan sekarang? Nick berlari di tengah hujan peluru. Bob Lee menyuruhnya berlari mendekati lokasi bom. Tunggu sampai pesawat itu mendekat. Dia akan meledakkan tangki minyak di tanah. Pesawat itu terjebak dalam lautan api. Keduanya beruntung bisa lolos. Tidak lama setelah itu, kolonel mengumumkan berita bahwa dia mengirim seseorang untuk menangkap Sarah. Dia ingin Bob Lee menyerah. Tetapi tidak bisa menduga bahwa Bob Lee sedang memegang sebuah tape recorder. Itu akan menjadi bukti melawan dia di pengadilan. Jadi dia menawarkan untuk menukarnya dengan Sarah. Tempat pertemuan mereka berada di sebuah gunung salju terpencil. Kolonel sudah mengatur orang di sana. 4 penembak jitu berada di posisi. Bob Lee baru saja muncul. Langsung kena peluru di badannya. Pria dari kelompok 1 telah menembaknya. Tapi detik berikutnya kepalanya meledak.
Dia bangkit dan pergi ke orang-orang itu. Sebenarnya, itu adalah Nick yang menyamar sebagai dia. Penembak jitu kedua akan menarik pelatuknya. Suara tembakan lain terdengar. Orang kedua terbunuh. Itu benar, keduanya dibunuh oleh Bob Lee. Tetapi seorang lain telah menemukan lokasinya. Orang ketiga bersiap untuk mengamati dengan sangat hati-hati. Lensa memancarkan sinar cahaya. Bob Lee segera menemukan tempatnya. Dalam 3 detik dia telah harus mati. Keserakahan di depan mata, lupakan keburukan di belakang. Saat ini, Nick mengeluarkan pelat baja dari tubuhnya. Hal inilah yang menyelamatkannya. Bawahan ini takut memegang Sarah, bersiap menarik pelatuknya. Tapi dia mengincar posisinya, dia menyipitkan matanya dan menembak. Setelah dia menyelesaikan semua bahaya, baru sekarang dia menyadari bahwa senator juga hadir di tempat kejadian. Dia adalah atasan kolonel dan juga pejabat tinggi. Rencana membangun desa di Afrika memang benar dia yang memimpin. Dia ingin bernegosiasi dengan Bob Lee. Satu sisi menggunakan uang dan ketenaran untuk membujuknya memberikan bukti. Satu sisi coba jelaskan. Alasan dia melakukan ini adalah untuk membantu kehidupan di sana lebih berkembang. Kata-kata vulgar ini. Bahkan dia bisa mengatakannya, itu kotor sekali. Pada saat ini, 2 helikopter FBI muncul. Dia tiba-tiba membawa tape recorder keluar dan membakarnya dengan korek api. Karena dia tahu bahwa dampak dari kejadian ini sangat besar. Jika FBI memiliki bukti untuk menyembunyikan berita, Bob Lee dan yang lainnya juga tidak bisa lolos. Dengan bantuan kolonel, senator beruntung bisa lolos. Kedengarannya gila, tapi itu benar. Namun, Bob Lee telah menemukan cara baru. Dia ditangkap karena berani membunuh presiden, bertemu jaksa. Di atas meja ada senjatanya. Ini adalah bukti yang menuduhnya masuk penjara. Nick diam-diam memberi Bob Lee sebuah peluru. Amunisi dimuat, dia mengarahkan senjatanya ke kolonel. Tetapi ketika dia menarik pelatuknya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Sebenarnya setiap kali dia keluar, juga mengubah detonator pistol. Itu sebabnya senjata ini tidak bisa menembakkan peluru keluar. Ini membuktikan bahwa dia bukan pembunuhnya. Pada titik ini, Nick mengeluarkan beberapa foto dan memberikannya ke surveyor. Itu adalah foto-foto yang diambil dari desa itu. Ini adalah dokumen yang dikumpulkan oleh FBI selama waktu yang lama. Ini cukup untuk membuktikan tindakan tidak manusiawi dari orang-orang itu. Ketika jaksa melihatnya, dia sangat marah. Tetapi dia tidak bisa langsung menuduh mereka. Karena kasus ini terjadi di luar negeri. Oleh karena itu, kasus itu tidak berada dalam ruang lingkup hukum di sini. Kolonel tersenyum bangga pada Bob Lee. Lalu dia keluar dari sini. Jaksa mengatakan kepadanya bahwa kami tidak bisa menghukum mereka. Tetapi Anda bisa bebas. Di rumah senator itu, orang-orang ini merayakan bersama dengan gembira. Tiba-tiba seorang petugas keamanan jatuh dari lantai 2 ke tanah. Aduh. Kolonel baru saja berdiri dan langsung terkena peluru. Bob Lee masuk dari luar. Kemudian dia menembakkan peluru ke kolonel. Hanya senator yang tersisa. Dia mengancam Bob Lee, memerintahkannya untuk tidak menyentuh pejabat senior. Ya, Anda adalah pejabat senior. Tapi sudah terlambat. Kemudian Bob Lee menyalakan gas. Seluruh rumah diledakkan.